Kuliah kerja lapangan Universitas Negeri Padang tahun ini membawa kami lebih dekat dengan salah satu instansi yang memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan hidup di Kota Bukit Tinggi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau yang lebih dikenal dengan DLH. Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan akademik, tetapi sebuah perjalanan memahami bagaimana sebuah kota menjaga kualitas lingkungannya di tengah tantangan modernisasi dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kota Bukit Tinggi dikenal sebagai salah satu kota wisata unggulan di Sumatera Barat, dengan lalu lintas pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Keindahan kota, kesejukan udaranya, serta keberadaan ikon wisata seperti Jam Gadang dan Ngarai Sianok menjadikan Bukit Tinggi sebagai tujuan utama. Namun, di balik pesona itu, ada pekerjaan besar yang dilakukan setiap hari untuk memastikan lingkungan tetap bersih, sehat, dan layak huni. Dan semua itu dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Saat pertama kali memasuki kantor DLH, kami disambut suasana kerja yang profesional, ruangan yang tertata, staf yang responsif, dan berbagai dokumen program lingkungan yang tersusun rapi. Dari penjelasan awal, kami memahami bahwa tugas DLH jauh lebih luas daripada sekadar mengangkut sampah. Mereka bekerja dalam kerangka besar tata kelola lingkungan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, hingga edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Salah satu fokus utama yang dipaparkan kepada kami adalah pengelolaan sampah Kota Bukit Tinggi, yang volumenya terus meningkat seiring dengan perkembangan kota. Setiap hari, Bukit Tinggi menghasilkan puluhan bahkan ratusan ton sampah dari rumah tangga, pasar, pertokoan, dan kawasan wisata. Tantangan ini tidak hanya soal jumlah, tetapi juga ketersediaan lahan TPA, karena terbatasnya lahan. Sebagian besar sampah Bukit Tinggi harus dibawa ke TPA luar daerah, seperti Kota Padang atau kabupaten sekitar. Proses ini membutuhkan koordinasi antar daerah, pengaturan armada, serta memastikan sampah dipindahkan dengan aman, tanpa menimbulkan dampak lingkungan baru. Dalam kegiatan KKL ini, kami juga melihat bagaimana DLH menerapkan berbagai inovasi untuk mengurangi beban sampah. Salah satu inovasi tersebut adalah program bank sampah, yang memungkinkan masyarakat menabung sampah anorganik sebagai nilai ekonomi. Program ini bertujuan mendorong budaya daur ulang dan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Selain itu, ada pula program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, yang disosialisasikan melalui toko, pasar, dan sekolah. DLH secara aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi, mengajak masyarakat beralih pada pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu, DLH juga bertanggung jawab dalam pengendalian kualitas udara, menjaga kebersihan drainase, pemeliharaan taman kota, hingga penghijauan kawasan permukiman. Kota Bukit Tinggi yang dihiasi pepohonan rindang dan taman-taman asri bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Semuanya dirawat secara rutin oleh petugas dari dinas ini. Di pagi hari, ketika kota masih sunyi, petugas kebersihan sudah mulai bekerja menyapu jalan, mengangkut sampah, dan memastikan ruang publik siap digunakan masyarakat. Kami menyaksikan langsung dedikasi mereka. Kerja yang mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi fondasi penting dari wajah sebuah kota. Selama kegiatan KKL, kami juga mendapatkan kesempatan berdiskusi langsung dengan para pejabat dinas. Mereka menjelaskan bagaimana DLH menyusun kebijakan, melakukan pengawasan terhadap industri, serta memastikan bahwa pengembangan kota tidak merusak kelestarian lingkungan. Tantangan terbesar mereka adalah membangun kesadaran masyarakat. Sebagus apapun program lingkungan, tanpa dukungan warga, semuanya tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, DLH terus melakukan pendekatan berbasis edukasi, kampanye publik, workshop sekolah, hingga pelibatan komunitas dalam aksi lingkungan. Pengalaman KKL ini memberikan kami gambaran nyata tentang betapa kompleksnya upaya menjaga lingkungan kota. Tidak hanya membutuhkan anggaran, tenaga, dan peralatan, tetapi juga membutuhkan komitmen jangka panjang. Kami belajar bahwa lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Di akhir kunjungan,
kami menyadari sesuatu yang sangat penting. Keberlanjutan bukan sekadar teori yang kami pelajari di ruang kuliah. Keberlanjutan adalah praktik nyata yang dilakukan setiap hari oleh orang-orang yang bekerja dengan penuh dedikasi dan seringkali tidak terlihat. Melalui KKL ini, kami pulang dengan pemahaman baru dan rasa hormat yang besar terhadap mereka yang bekerja di balik layar demi menjaga Kota Bukit Tinggi tetap bersih, hijau, dan nyaman untuk masa depan.